Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Ferreira dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonetik dari salah satu mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmul Lughah. Definisi fonetik itu terbagi menjadi dua, secara etimologi dan juga secara terminologi. Secara etimologi, fonetik diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang berarti bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan bunyi suara atau disebut sistem bunyi suatu bahasa. Dalam literatur berbahasa Arab, kata fonetik diterjemahkan dengan ilmu al-aswat. Sedangkan secara terminologi, Krida Laksana mendefinisikan fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Samsuri menyebutkan fonetik adalah suatu studi tentang bunyi-bunyi ujar. Dan definisi terakhir ini dinilai lebih tegas dibandingkan definisi sebelumnya, yaitu definisi Firhar yang menyebutkan bahwa fonetik adalah sebuah ilmu yang melakukan penyelidikan bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Firhar menyebutkan secara tegas status bunyi dimaksud dalam bahasa itu. Kamal Birch menyebutkan yang dimaksud dengan fonetik adalah studi tentang bunyi pada saat diucapkan yang memiliki pengaruh terhadap pendengaran tanpa memperhatikan makna suara tersebut dalam bahasa tertentu. Dengan kata lain, yang dilihat adalah fisik suara bukan hukum suara. Karakteristik dari bahasa tersebut adalah suara dan bukan fungsinya dalam struktur bahasa tertentu. Sedangkan oleh Mukhtar menyebutkan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan mengklasifikasikan suara tanpa dikaitkan dengan perkembangan historisnya, dan hanya membahas tentang cara memproduksi, menyampaikan, dan menerima suara. Secara historis, ilmu fonetika pertama kali dipelajari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di India kuno oleh Panini, sang resi yang mempelajari bahasa Sanskerta. Dalam studi bahasa Arab, terdapat salah satu ulama yang sangat terkenal dengan konsentrasinya terhadap ilmu al-aswat, adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Faharidi yang wafat pada 175 Hijriah. Al-Khalil ini berhasil menyusun kamus yang diberi judul Al-Ainu yang membahas tentang aswatu al-lughati al-arabiyati. Al-Khalil melihat bahwa huruf yang paling awal dalam struktur artikulasi bahasa Arab adalah huruf U. Karena itu, Al-Khalil menyusun abjad bahasa Arab yang dimulai dengan huruf U. Dan karena itu juga ia membuat judul kamusnya dengan Al-Ainu. Urutan abjad bahasa Arab menurut pendapat Al-Khalil sebagai berikut. Setelah itu muncul Sibawih, merupakan murid Al-Khalil bin Ahmad, dan ia memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya dalam mengurutkan abjad bahasa Arab. Menurut Sibawih, abjad bahasa Arab diurutkan berdasarkan makhrajnya dan dimulai dari makhraj yang paling dalam sampai yang paling luar, sehingga urutannya sebagai berikut. Macam-macam fonetik. Firhar membagi fonetik kepada 3 macam. 1. Fonetik akuistik, yaitu menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran suara.
Yang kedua, fonetik auditoris, yaitu menyelidiki cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga sebagai persepsi bahasa. Dan yang ketiga adalah fonetik organis, yaitu menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Ditinjau dari aspek disiplin ilmu, dari ketiga macam fonetik di atas, fonetik akuistik sebagian besar termasuk dalam kajian ilmu fisika, karena menyangkut fungsi udara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik auditoris sebagian besar termasuk dalam kajian neurologi atau ilmu saraf, karena menyangkut fungsi saraf dalam menganalisa setiap bunyi yang diperoleh melalui organ telinga. Yang ketiga, fonetik organis sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik, karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan melalui organ-organ bicara. Proses artikulasi bunyi bahasa. Samsuri mengklasifikasikan bunyi bahasa sebagai hasil dari proses kerjasama antara hembusan udara dengan alat-alat bicara sebagai artikulator kepada dua macam, yaitu satu, bunyi vokoid, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Bunyi ini disebut dengan vokal, seperti bunyi a, i, u, e, o. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan aswa itu, yaitu syakal atau harokat pendek seperti fathah, kasroh, dan domah. Dengan demikian, tidak ada vokal o dan e dalam bahasa Arab. Vokoid bahasa Arab ada dua, vokoid harokat pendek dan vokoid harokat panjang. Yang kedua, bunyi kontoid, yang dalam bahasa Arab disebut dengan aswamitu, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapat hambatan dari alat-alat bicara atau artikulator. Bunyi ini disebut juga dengan bunyi konsonan. Terdapat 28 bunyi konsonan dalam bahasa Arab. Dalam hal yang kedua ini, artikulasi terbagi menjadi satu, apabila terjadi hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar, sehingga jalan arus udara tertutup, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan disebut dengan hambatan. Seperti fonem P, T, K, D, dan G. Dalam bahasa Arab seperti fonem Qof, Po, Dod, Dal, Ta, dan Kaf. Yang kedua, apabila jalan arus udara mungkin seperti pada poin 1, tetapi dengan membuka jalan ke rongga hidung, maka disebut dengan bunyi nasal, seperti pada fonem M dan N. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem Nun, Mim, dan Lam. Yang ketiga, jika terjadi hambatan pada salah satu tempat, sehingga apa yang dilalui udara itu hanya sebuah lubang kecil yang membentuk lembah panjang atau sebagai celah, maka bunyi yang dihasilkan disebut spiran, seperti fonem F, S, dan Sha. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem Sin, Fa, dan Shin. Yang keempat, jika garis tengah di mulut mungkin terhambat, tetapi sebuah lubang mungkin tertinggal sepanjang sebelah atau kedua belah sisi yang dilalui arus udara, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan disebut dengan lateral, seperti fonem L atau lam pada bahasa Arab. Yang kelima, jika arus udara yang lalu itu mungkin menyebabkan sebuah alat yang elastis bergetar dengan cepat, maka bunyi yang dihasilkan disebut dengan getar, seperti fonem R dan bahasa Arab
dikenal dengan fonem ro. Vokal dan konsonan. Berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran udara, bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Dengan kata lain, bunyi bahasa yang arus udaranya tidak dapat mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. 1. Tinggi rendahnya posisi lidah. 2. Bagian lidah yang dinaikkan. Dan ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Dengan kata lain, sebagai bunyi bahasa yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan atau rintangan. Konsonan dikategorikan berdasarkan 3 faktor. 1. Keadaan pita suara. 2. Daerah artikulasi. Dan ketiga, cara artikulasi. Bila ditinjau dari faktor keadaan pita suara sebagai alat artikulasi, maka konsonan diklasifikasikan kepada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. 1. Konsonan bersuara. Konsonan bersuara itu adalah apabila pita suara turut bergetar di saat pelafalannya. Dalam bahasa Indonesia, bunyi yang termasuk konsonan bersuara adalah, sementara dalam bahasa Arab adalah. Yang kedua, konsonan tidak bersuara. Konsonan tidak bersuara yaitu apabila pita suara tidak turut bergetar ketika bunyi-bunyi itu diartikulasikan. Dalam bahasa Indonesia, huruf-hurufnya sebagai berikut. Dan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Bila ditinjau dari faktor daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat 1. Bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Huruf yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dalam bahasa Arab, hurufnya sebagai berikut. Kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan bibir bawah. Hurufnya yang dihasilkan adalah V dan F. Dalam bahasa Arab adalah huruf Fa. Ketiga, bunyi apicodenal alveolar, atau disebut juga dengan lamional veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah ke pangkal gigi atas di depan gusi. Hurufnya sebagai berikut, dalam bahasa Arab sebagai berikut. Keempat, bunyi apicoalveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi, sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Hurufnya sebagai berikut. Dalam bahasa Arab, hurufnya sebagai berikut. Kelima, bunyi dorsovelar adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah pada langit-langit lunak. Dalam bahasa Indonesia, hurufnya sebagai berikut, dan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang keenam, bunyi interdental adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah, tanpa menutup arus udara secara sempurna. Dalam bahasa Arab, hurufnya sebagai berikut. Yang ketujuh, bunyi forontopalatal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Dalam bahasa Indonesia, hurufnya sebagai berikut. Dan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang kedelapan, bunyi dorso-uvulars adalah bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak sehingga udara terhambat secara sempurna. Dalam bahasa Arab, hurufnya adalah qaf. Yang kesembilan, bunyi root pharyngeals adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan.
tetapi tidak sampai menyentuhnya. Dalam bahasa Arab, hurufnya adalah ha dan ain. Yang ke-10, bunyi glottals atau pharyngeals adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat. Hurufnya dalam bahasa Indonesia adalah ha dan dalam bahasa Arab adalah hamzah dan ha. Yang ke-11 adalah bunyi madio palatals. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya. Hurufnya adalah dalam bahasa Indonesia y dan dalam bahasa Arab adalah ya. Jika dilihat dari cara artikulasi, maka konsonan dapat dibedakan menjadi hambatan, letupan, atau stop. Menurut Marsono, dalam Abdul Mu'in, konsonan letup adalah konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Dalam bahasa Indonesia hurufnya sebagai berikut dan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang kedua, geseran atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Hurufnya adalah sebagai berikut. Dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang ketiga, paduan atau afrikatif. Menurut Marsono, yang dimaksud dengan konsonan paduan adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara di paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia hurufnya sebagai berikut, sementara dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang keempat, sangawan atau nasal. Menurut C, posisi artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Hurufnya sebagai berikut dan sementara dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang kelima, getaran. Bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Hurufnya sebagai berikut dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang keenam, sampingan atau lateral. Bunyi lateral ini dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Hurufnya sebagai berikut. Dalam bahasa Arab sebagai berikut. Hampiran atau aproksimen itu bunyi yang dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Hurufnya sebagai berikut, dalam bahasa Arab sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.